Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas di luar rumah, dan menghindari kerumunan. Pada hari ini, kita ada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah sama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk materi C. Menerima keberadaan malaikat Allah. Tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari pelajaran hari ini, diharapkan siswa dapat memahami cara menerima keberadaan malaikat. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, terdapat seorang anak yang sedang berada di halaman sekolah. Dia berkata, walaupun sedang sendirian, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, orang yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah akan berkata, "Ya Allah, Engkau kirimkan kepadaku malaikat Raqib dan malaikat Atid yang selalu mengawasi dan mencatat amal perbuatanku. Jadikanlah aku anak yang selalu berbuat kebaikan." Kita telah yakin bahwa malaikat itu ada. Malaikat yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 10. Malaikat yang tidak terlihat oleh manusia telah diberitahukan keberadaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu, bagaimana cara kita menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah? Ya, cara menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah diantaranya adalah yang pertama, menerima keberadaan malaikat Jibril. Cara menerima keberadaan malaikat Jibril dilakukan dengan mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, menerima keberadaan malaikat Mikail. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara bersyukur atas segala rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena malaikat Mikail merupakan malaikat yang bertugas menyampaikan rizki kepada seluruh makhluknya. Yang ketiga, menerima keberadaan malaikat Israfil, yaitu dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi datangnya hari akhir, yaitu dengan cara selalu beramal soleh dan berbuat kebaikan. Karena malaikat Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala saat hari kiamat tiba. Yang keempat, menerima keberadaan malaikat Azrail. Caranya adalah dengan banyak mengingat kematian. Dengan banyak mengingat kematian, maka kita akan terus mengingat bahwa setiap saat
malaikat selalu mengawasi kita. Oleh sebab itu, kita harus siap setiap saat karena kita tidak tahu kapan malaikat Azrail akan datang kepada kita. Dan setelah kita mati nanti, akan ada hari pembalasan atas semua perbuatan yang kita lakukan di dunia. Yang kelima, menerima keberadaan malaikat Raqib dan Atid. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara selalu memperhatikan tingkah laku untuk selalu berbuat baik. Karena ada dua malaikat. Yang pertama, malaikat Raqib. Dia yang selalu mencatat amal baik kita. Kemudian ada juga malaikat Atid yang selalu mencatat amal buruk kita. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan tingkah laku kita. Yang keenam, menerima keberadaan malaikat Mungkar dan Nakir, yaitu dilakukan dengan cara mengingat kematian dan memperbanyak amal kebaikan. Karena amal kitalah yang akan menemani kita di alam kubur. Ketika kita masuk ke alam kubur, maka yang akan menemani kita adalah amal kita. Jika amal baik kita banyak, maka dia akan menjadi sosok yang melindungi kita. Akan tetapi, jika amal baik kita sedikit, maka siapa yang akan melindungi kita? Karena kita sendirian. Yang ketujuh, menerima keberadaan malaikat Ridwan dan Malik, yaitu dapat dilakukan dengan cara memperbanyak amal kebaikan. Karena amal kebaikan akan mengantar kita ke jalan surga. Selain itu, kita juga mengerjakan perbuatan yang melakukan didoakan oleh para malaikat. Ada beberapa perbuatan yang apabila dilakukan, maka orang yang mengerjakan akan didoakan oleh para malaikat Allah. Misalnya, menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, orang muslim yang mau menafkahkan hartanya dengan ikhlas, orang yang duduk menunggu datangnya waktu sholat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan saat sholat berjamaah. Sikapku, aku dapat menerima keberadaan malaikat. Untuk link soal latihan ada di kolom deskripsi. Telah selesai pembelajaran kita pada kali ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.